Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Oke, terima kasih ya atas kedatangannya mau bergabung dengan kakak hari ini. Jadi kakak ingin bertanya nih sebelumnya. Kakak dapat memanggil kamu apa ya? Manggil saja saya Aida, Kak. Oke Aida, apa kabarnya Aida hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, nah Aida hari ini kita akan membahas nih bagaimana untuk menenangkan dan menghilangkan rasa takut yang Aida rasakan sebelumnya telah membilang kepada kakak kan. Nah sebelumnya kita memulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Di sini kakak pimpin doanya menurut agama Islam ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jumain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini kami akan melakukan terapi desensitisasi untuk menghilangkan rasa tidak enak dalam diri kami, menghilangkan trauma dalam diri yang kami rasakan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kefokusan untuk melaksanakannya. Lancarkanlah kegiatan kami hari ini. Semoga di akhir kegiatan kami dapat merasakan hal yang lebih baik lagi. Ya Allah, berkahilah kegiatan kami hari ini dan ridhoilah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Dapat Aida katakan kembali lagi, apa sih hal yang Aida takutkan? Yang Aida takutkan sekarang ini adalah, Kak, waktu melihat ambulans sih, Kak. Oke, jadi Aida saat ini sedang merasakan takut melihat ambulan ataupun hal-hal yang berbau ambulan ya. Dapat Aida ceritakan bagaimana awal mula Aida merasakan ketakutan tersebut? Jadi awal mulanya itu kan, Kak, waktu masih kecil nih, kan belum tahu-tahu kali ya kan, Kak, eee, apa itu arti meninggal mungkin ya kan, Kak. Jadi waktu waktu kecil itu, kami semua satu keluarga dikumpulkan di rumah, istilahnya, rumah kakek saya kan, Kak. Tiba-tiba datang mobil ambulan membawa membawa, kakek saya. Di situ saya karena emang masih kecil belum tahu, jadi saya bingung, "Ini kakek saya kenapa?" Gitu kan. Rupanya setelah keluar dari ambulan, kok udah nggak itu lagi, nggak hidup lagi gitu kan, Kak, nggak kayak kita gini kan, Kak, udah diam, kaku, udah nggak ada napasnya lagi. Jadi kayak, "Oh ini rupanya meninggal," gitu kan, Kak. Ya habis itu setelah kejadian itu kayak setiap nengok ambulan bawaannya pasti, ini pasti yang dibawanya nih orang meninggal gitu. Terus semakin saya sedikit besar, di situ, kakak saya kan koma kan, Kak. Di situ saya kayak dibawa waktu saya jauh dengan kakak saya di Aceh, saya di Medan. Jadi saya ke Aceh, rupanya pas dibawa, ke Aceh itu, kondisi kakak saya di dalam rumah, dibawa kan, ke ambulan. Karena tadi udah pikiran dari kecil kalau nengok ambulan itu, pikiran dari kecil itu kalau nengok ambulan itu kan bawa orang meninggal. Jadi pikiran waktu kakak sakit itu pikirannya udah, "Oh, ini meninggal nih, ini meninggal," gitu kan. Kayak, setelah ini pasti meninggal gitu, karena dibawa ambulan kan, Kak. Jadi kayak ngerasa ketakutan itu pasti ada, karena kan dibawa ke ambulan. Dan setelah dibawa ambulan, emang kakak saya koma habis itu. Itu makin membuat ketakutan saya kayak lebih besar lagi dong. Kayak takut kejadian kayak waktu masih kecil itu kan, Kak, kayak, "Ini benar nggak sih nanti ini kayak kakek saya nggak sih, kakak saya ini meninggal nggak sih setelah dibawa ambulan?" Jadi rupanya alhamdulillah, setelah 5 hari kakak saya udah bangkit dari komanya. Lalu udah sembuh dari komanya kan, Kak. Lalu nggak kelang berapa bulan, di situ saya,
masuk rumah sakit juga. Jadi kami di rumahnya nunggu, ternyata dibawa ambulan juga dengan kondisi sudah meninggal juga, Kak. Jadi kayak pandangan nengok ambulan itu, oh ini bawa orang meninggal. Jadi kayak setiap nengok ambulan itu pasti ketakutan aja gitu kan, Kak. Kayak, ini siapa selanjutnya gitu, ini siapa di dalam, pasti meninggal nih, kayak gitu. Jadi kayak kesel aja dengar suara ambulan itu kan, Kak. Kayak pasti yang dibawanya ini orang meninggal, jadi kayak kalau di jalan jumpa ambulan pasti kayak terdiam gitu, Kak. Kayak, ini siapa yang dibawanya? Ini pasti meninggal nggak sih? Kayak ketakutan gitu, Kak. Kayak bodoh, terdiam, nggak tahu mau ngapain. Kadang pernah waktu di jalan, eee, saya bersama teman saya itu ada ambulan, karena saking paniknya saya dengar suara ambulan, saya bukannya berhenti atau pelan, tapi saya malah ngebut karena saya ketakutan ketakutan dengar suara ambulan itu, jadi saya malah makin ngebut di jalan, Kak. Mungkin itu yang buat saya takut dari. Oke, baik. Saya dapat menangkapnya. Berarti Aida ini mendoktrin kepikirannya bahwa setiap yang di dalam ambulan itu adalah pasti meninggal, pasti akan meninggal seperti itu ya. Walaupun belum tentu yang di dalam ambulan itu meninggal, tapi karena sudah pengalaman yang dirasakan menjadi membuat trauma dalam diri. Oke, Aida. Saya mau Aida dalam kondisi tenang. Kita akan melakukan terapinya dengan kondisi yang tenang. Aida dapat dengan pelan memejamkan mata, ketukkan kedua bibir, tarik nafas yang banyak lewat hidung, tarik, tahan, dan lepaskan lewat mulut secara perlahan. Kita ulangi sampai 3 kali. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, dan lepaskan lewat mulut. Oke, Aida dapat membuka mata. Kita akan menyusun daftar ketakutan yang Aida rasakan yang bersangkutan dengan ambulan. Nah, di sini kita akan menyusun dari 0 sampai 9, di mana nomor 0 ini Aida dapat mengatakannya bahwa itu adalah hal-hal yang masih taraf wajar, namun dapat menimbulkan trauma tetapi tidak terlalu parah dalam diri Aida muncul lagi. Dan yang pada nomor 9 itu sudah trauma yang paling tinggi, hal yang paling tinggi yang bersangkutan dengan ambulan. Oke, dapat Aida katakan untuk yang 0, bagaimana? Bentar ya, Kak. Oke, dapat dipikirkan ya yang 0 sampai 9. Saya tunggu nanti. Saya tunggu di sini. Kalau ditaruh levelnya itu, Kak, dari 0 itu, Aida itu takut ketika dengar suara volume yang terlalu nyaring mungkin, Kak. Oke, itu yang 0 ya. Selanjutnya yang nomor 1 bagaimana? Yang nomor 1 itu, Aida akan takut dengan suara klakson mobil. Oke, lanjut. Sampai 9 kita tulis. Lalu nomor 2 itu, Aida takut dengan warna lampu yang kedip-kedip, Kak. Oke, lanjut. Selanjutnya. Lalu, yang keempat itu takut melihat berangker, Kak. Oke, selanjutnya. Lalu takut melihat kursi roda, Kak. Oke, selanjutnya. Lalu takut, rumah sakit. Oke, selanjutnya. Takut melihat, mobil warna putih, Kak. Oke, selanjutnya 2 lagi. Nomor 8. Takut dengar suara sirine, Kak. Oke, yang terakhir bagaimana? Takut melihat ambulan, Kak. Oke, ini sudah kita susun ya daftar kejadian-kejadiannya. Jadi sebelumnya kakak akan menjelaskan sedikit mengenai desensitisasi ini. Nah, hari ini kita melakukan terapi desensitisasi, di mana desensitisasi ini adalah sebuah teknik untuk memikirkan sesuatu. Memikirkan sesuatu ini adalah memikirkan trauma yang Aida rasakan, dan juga setelah kita memikirkannya, kita dapat menenangkan diri kita. Setelah kita memikirkannya, membayangkan trauma tersebut datang kepada kita, namun kita menenangkannya dalam satu waktu tersebut.
Jadi ibaratnya seperti dapat mengontrol, bagaimana cara mengontrol trauma yang kita rasakan sewaktu-waktu tiba dalam pikiran kita. Itu adalah desensitisasi. Yang di mana desensitisasi ini adalah suatu metode untuk mengurangi respon emosional terhadap rangsangan yang mengancam, itu trauma tadi, atau rangsangan yang tidak menyenangkan dengan memperkenalkan kegiatan latihan yang berlawanan dengan respon ancaman tersebut. Nah, jadi sudah tahu mengenai desensitisasi ini apa, mari kita mulai terapinya. Oke, Aida dapat duduk dengan nyaman, dapat bersandar jika ingin bersandar, atau dapat berduduk dengan posisi yang tegak. Kemudian carilah posisi yang enak. Saya harap kamu mengikuti dengan baik apa yang saya katakan ya. Sekarang dengan pelan pejamkan mata kamu. Pejamkan mata. Tarik nafas perlahan lewat hidung. Tarik, tahan, dan lepaskan lewat mulut. Ulangi sampai 3 kali, tarik nafas, tahan, lepas lewat mulut. Sekali lagi tarik nafas Anda lewat hidung, tahan dengan perlahan, dan hembuskan lewat mulut. Oke, coba periksalah seluruh tubuh Anda, mulai dari ujung rambut. Pegang coba kepalanya sampai ujung kaki, sampai badan Anda. Apa yang jika Anda merasakan tubuh Anda tegang, coba Anda kendorkan. Bisa merilekskan, menggerakkan sedikit badannya atau menggerakkan tangan-tangan yang merasakan tegang. Kemudian pikirkan bahwa kondisi Anda sekarang dalam keadaan yang tenang, rileks, enak, dan menyenangkan. Anda dapat memikirkan bahwa Anda sedang berada di suatu taman yang menyenangkan, yang sejuk, dan Anda merasakan kenyamanan di tempat tersebut. Oke, nanti akan saya mengucapkan kata-kata tertentu kepada Anda. Jika Anda merasa tegang, maka kepalkan kedua jari-jari belah tangan Anda dengan kuat. Tetapi jika Anda merasa aman, Anda acungkan tangan kanan Anda ke atas. Oke, jelas. Tetap dalam posisi yang menutup mata. Jika Anda merasa terancam, Anda akan mengangkat tangan dengan mengepalkan. Jika Anda merasa aman, Anda akan membukanya ke telapak tangan dan mengacukannya ke atas. Oke, sekarang kembali perhatikan seluruh bagian tubuh Anda. Jika ada yang tegang, maka kendorkan kembali. Oke, Anda sekarang dalam keadaan tenang, tidak takut, tenang, tidak takut. Selanjutnya, saya akan mengatakan sesuatu, namun Anda tetap tenang, tidak takut. Saya mengatakan suara volume yang nyaring, dan Anda membayangkan ada volume yang nyaring di telinga Anda. Tetap tenang, tidak takut. Anda tenang, tidak takut dengan tersebut. Kamu tenang, tidak takut. Oke, berikan respons. Jika Anda merasa terancam, angkat tangan. Oke, tidak takut. Baik. Tarik nafas lewat hidung. Tarik, tahan, dan lepaskan lewat mulut. Ulangi, tarik nafas yang banyak. Tahan, lepaskan lewat mulut. Selanjutnya, saat saya mengatakan kata selanjutnya, Anda tetap tenang. Anda mendengarkan suara klakson mobil di telinga Anda, namun Anda tetap tenang. Baik, tetap tenang, tidak takut. Anda tidak takut, dan Anda tetap tenang. Oke, selanjutnya saya mengatakan ada lampu kedap-kedip di depan Anda, namun Anda tetap tenang. Anda tidak boleh goyah, Anda tidak boleh takut. Anda tenang, Anda baik, Anda merasa yang nyaman, tidak takut lagi. Oke, selanjutnya saya mengatakan, Anda melihat di depan Anda ada berangkar yang berjalan, namun Anda tetap tenang. Anda nyaman,
Anda tidak takut. Selanjutnya, Anda melihat seorang pasien duduk di kursi roda, namun Anda tetap tenang. Anda tidak takut, Anda tenang, tetap tenang, tidak takut. Oke, selanjutnya. Oke. Selanjutnya, saya mengatakan Anda melihat mobil berwarna putih melaju dengan kencang di hadapan Anda, namun Anda tetap tenang, Anda baik, Anda tidak takut. Anda dapat mengatasinya, acungkan tangan jika Anda merasa baik. Oke, selanjutnya, saya mengatakan Anda mendengar suara sirine ambulan di telinga Anda. Namun Anda tetap tenang, kontrol diri Anda merasa baik, bayangkan hal-hal yang menyenangkan, Anda tidak takut, Anda tetap tenang. Oke, selanjutnya. Saat saya mengatakan di depan Anda ada ambulans, namun Anda tetap tenang. Kontrol diri Anda tidak takut. Oke. Oke, Anda merasa tidak enak saat ini, namun Anda tetap merasa tenang. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafasnya, tahan, hembuskan lewat mulut. Tetap atur pernafasan, tahan, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi, sekali lagi. Tahan, hembuskan lewat mulut. Oke, Anda tetap tenang. Dalam pikiran Anda saat ini, Anda tetap melihat ambulan yang melaju. Tapi Anda mencoba untuk mengontrol diri Anda. Mencoba untuk mengatakan bahwa di dalam ambulan tidak ada yang meninggal. Di dalam ambulan hanya orang sakit yang akan dibawa ke rumah sakit, yang akan disembuhkan dan dia pasti selamat. Oke, katakan itu kepada diri Anda, tetap atur pernafasan, tarik nafas lagi, tahan, dan hembuskan. Oke. Oke, masih merasa tidak enak, Anda tetap tenang. Tetap tenang, bayangkan di depan Anda adalah kakek Anda yang dulunya meninggal, namun dia mengatakan dia baik-baik saja. Dia sudah berada di tempat yang aman. Dia sudah berada di tempat yang dia inginkan. Dia sudah tidak tersiksa lagi. Dan dia mengatakan bahwa kamu untuk melanjutkan hidup kamu dengan baik. Dia mengatakan kamu akan baik-baik saja. Ambulan tidak membawa orang meninggal. Ambulan hanya untuk menolong. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan lewat mulut dengan perlahan. Oke, Anda merasa lebih baik. Untuk terakhir, Anda tarik nafas, tahan, hembuskan lewat mulut, tahan, tarik nafas lagi, tahan, hembuskan lewat mulut, dan terakhir, tarik nafas lagi, tahan, hembuskan lewat mulut. Saat saya mengatakan Anda perlahan-lahan membuka mata Anda dengan perlahan-lahan. 3, 2, 1 untuk dibuka matanya. Oke, saya ingin menanyakan nih, bagaimana perasaan kamu sekarang setelah kita melakukan desensitisasi tadi, yang dimana dari 0 sampai 8 kamu sudah merasa baikan dari ketakutan-ketakutan yang sedang kamu rasakan. Namun pada nomor 9 yang dimana ambulans kamu, beberapa kali kamu tetap merasakan tidak enak, dan setelah saya mengatakan afirmasi terakhir, kamu merasakan lebih baik. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Lebih sedikit tenang, jauh lebih tenang dan rileks, Kak. Oke. Selanjutnya, bagaimana kamu menyikapi jika kamu melihat ambulan berada di depan mata kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Saya menyikapinya berusaha untuk lebih kayak, ini nggak apa-apa, ini dia yang akan bawa orang meninggal, dia nggak membuat orang meninggal, mungkin lebih berpikir positif aja ke ambulannya, Kak. Oke, baik. Jadi kamu dapat memikirkan, membayangkan hal-hal yang baik,
kamu dapat mengatakan afirmasi-afirmasi positif dalam diri kamu bahwa ambulans yang datang, yang jalan bukan membawa orang meninggal. Selanjutnya, bagaimana tindakan kamu selanjutnya setelah kita melakukan desensitisasi ini? Tindakan saya kalau misalnya, saya merasakan ketakutan itu lagi, misalnya di jalan atau di manapun yang mungkin lewat nanti ambulan, ya saya berusaha untuk lebih tenang, saya melakukan desintisasi ini mungkin lebih kayak, tarik nafas, pikirkan yang, positif mungkin gitu sih, Kak. Oke, baik. Selanjutnya, tanggung jawab apa yang akan kamu emban setelah kita melakukan desensitisasi ini? Tanggung jawab yang saya emban adalah, saya untuk tetap berusaha lebih tenang, rileks, jangan ketakutan, mengurangi kadar ketakutan saya itu, Kak. Karena, saya yakin, tidak semua ambulan membawa orang yang meninggal atau membuat orang meninggal. Karena ambulan, cuma membawa orang mau ke rumah sakit gitu kan, Kak. Jadi tanggung jawab saya adalah lebih untuk, ya, lebih tenangkan diri, afirmasi positif ke diri sendiri, lebih rileks ke depannya, jangan lagi berusaha untuk, tetap, berpikir positif ke ambulan ya, Kak. Mungkin itu aja, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Aida. Kamu sudah melakukan desensitisasi ini dengan baik. Saya berharap dengan melakukannya ini, kamu dapat menjalani hidupan kamu lebih baik lagi tanpa merasakan ketakutan-ketakutan apapun itu yang bersangkutan dengan ambulan. Jika kamu masih merasakannya, lakukanlah desensitisasi ini dengan menggumamkan afirmasi-afirmasi positif. Baiklah, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, saya akan menutupnya dengan berdoa. Di sini saya akan pimpin doa Islam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, kami telah menyelesaikan terapi desensitisasi hari ini. Ya Allah, terapi yang telah kami laksanakan berpositif kepada Aida yang merasakan ketakutan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan atas kegiatan yang telah kami lakukan. Terima kasih atas keridhoan-Mu, kefokusan yang Allah berikan kepada kami, dan terima kasih atas segala bantuan yang Allah berikan. Ya Allah, berikanlah kami keridhoan-Mu, ampunkanlah dosa-dosa kami, dan selamatkanlah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Aida. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa kembali, Kak.